Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Aura Nadeshiva, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan kelas A, Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil pemikiran saya mengenai isu pendidikan yang ada di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester dengan mata kuliah wawasan pendidikan dan dosen pengampu Bapak Dr. Yan Arthur MPD. Ya, memajukan sumber daya manusia yang berdampak pada kemajuan kehidupan bangsa dapat direalisasikan dengan pendidikan. Hadirnya pendidikan sebagai pertahanan bangsa begitu terlihat sangat nyata. Bahkan bangsa yang berkualitas dinilai dari mutu pendidikan yang juga berkualitas. Namun realita yang ada perbedaan negara maju dan negara berkembang ternyata berdampak pula pada kualitas pendidikan yang terlihat jauh berbeda secara signifikan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi taraf hidup masyarakat dalam suatu negara, yang mana masyarakat dalam negara maju sudah pasti memiliki taraf hidup yang terbilang lebih baik daripada masyarakat yang ada di negara berkembang. Sebagai negara berkembang, jelas Indonesia terbilang memiliki kualitas pendidikan yang masih rendah. Terbukti pada hasil laporan yang diterima oleh Human Development Index atau HDI pada 2019 lalu, menyatakan bahwa Indonesia memiliki skor sejumlah 0,718 dan menempati peringkat pada posisi 107 dari 189 negara. Tentu saja pembangunan manusia tersebut tidak hanya dilihat dari pendidikan saja, melainkan juga melihat dari beberapa aspek. Namun, dengan adanya pendidikan paling tidak dapat mempengaruhi hasil dari HDI ke depannya. Nah, pembenahan permasalahan ini bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga masyarakat yang harus ikut serta andil di dalamnya. Dengan menata kembali kondisi pendidikan di Indonesia itu dapat dimulai pula dari kualitas guru dan tenaga kependidikannya. Karena keduanya juga bisa terbilang sebagai komponen terpenting ya dalam pendidikan. Nah, selain itu pengelolaan pembelajaran, bahan ajar, media, hingga alat pembelajaran juga merupakan unsur yang berkaitan dengan mempengaruhi mutu dari pendidikan itu tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bersama pula bahwa keadaan di sekolah ya, nyatanya masih ditemukan guru yang memberi pengajaran double atau satu guru mengajar dua pelajaran sekaligus, yang sebenarnya itu merupakan itu bukanlah bidang keahliannya beliau seperti itu. Nah, hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi tingkat penurunan mutu pembelajaran. Nah, upaya peningkatan mutu pendidikan itu sendiri tentang penjaminan mutu pendidikan ini telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kemudian diimplementasikan pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan atau SPMP. Nah, tertera pula dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 3 bahwa sistem penjaminan mutu merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional yang memiliki fungsi utama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Ditinjau dari mutu pendidikan yang masih memerlukan sistem penjaminan mutu agar kualitasnya dapat ditingkatkan secara bertahap. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa manajemen satuan pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Sistem penjaminan mutu pendidikan merupakan sistem yang disusun guna meningkatkan kualitas pendidikan secara tersusun dan bertahap melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan. Nah, sistem ini digunakan pula untuk menghasilkan generasi yang dapat membuat inovasi baru terkait ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna sebagai indikator dari pendidikan yang berkualitas. Sebuah pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan daya saing, efektivitas, dan fleksibilitas dari keseluruhan organisasi yang fokus ya pada pengelolaan guna meningkatkan kepuasan pelanggan atau customer dengan pengeluaran biaya yang rendah ialah hal yang diperlukan oleh lembaga pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan saat ini. Hal tersebut ternyata sejalan dengan pengertian dari Total Quality Management atau TQM.
Sistem ini tidak dijadikan sebagai tujuan akhir, melainkan tujuan yang masih memiliki proses panjang. Dijelaskan pula dalam Permendiknas nomor 53 tahun 2009, pasal 1 ayat 1 bahwa mutu pendidikan ialah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat dicapai dari penerapan sistem pendidikan nasional. Nah, sesuai seperti peraturan tersebut, maka dari itu penjaminan mutu pendidikan dapat dilaksanakan sebagai bentuk usaha bahwa proses yang sedang dilakukan oleh institusi pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dijadikan sebagai penanggulangan permasalahan kualitas pendidikan tersebut. Nah, mengimplementasikan konsep manajemen mutu terpadu ini dapat dilakukan seperti misalnya institusi pendidikan menempatkan dirinya sebagai institusi jasa atau kata lainnya ialah industri jasa, yang mana jasa yang dilakukan untuk customer atau pelanggan itu merupakan sesuatu yang berkualitas dan yang pastinya customer atau pelanggan mendapatkan rasa kepuasan tersendiri. Oleh karenanya, lembaga pendidikan butuh sebuah sistem pengelolaan agar dapat mengusahakan lembaga tersebut menjadi lebih berkualitas. Nah, keberhasilan penerapan ini tidak bisa dilihat secara langsung, melainkan perlu adanya komitmen, juga kerjasama antar organisasi pendidikan, entah itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerahnya. Oleh karena itu, dengan menerapkan manajemen mutu terpadu, dengan mempertimbangkan sebuah dinamika perkembangan yang terjadi pada dunia pendidikan dan masyarakat sekitar, adalah hal yang perlu dicoba untuk mengatasi masalah mutu pendidikan. Jika memang dilakukan secara bertahap dan dengan komitmen bersama, maka akan terjadi perubahan bertahap yang efektif bagi peningkatan mutu pendidikan nasional. Nah, hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai solusi guna memperbaiki atau bahkan merubah kualitas pendidikan menjadi lebih baik lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.